Saya harap bagaimana kawan-kawan milenial, bagaimana kawan-kawan muda itu justru ada dalam arus besar kebangkitan ekonomi ke depannya. Bang Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Luar biasa ini. Ini semoga dari sini ya setelah pembicaraan ini ada konsep baru tentang bagaimana ya para kaum milenial yang sebagai bagian daripada bonus demografi terbesar di Republik ini bisa mendapatkan salah satu inspirasi soal masalah usaha dan lain sebagainya. Kita patut untuk melibatkan diri gitu Bang ya. Ya, saya pikir itu yang dibutuhkan. Betul Bang. Sekarang kalau saya lihat berdasarkan CV yang kita terima dari ruang bicara, periode atau keterlibatan di dalam kepengurusan HIPMI itu periode 2019-2022. 3 tahun kita di pengurusan HIPMI setiap periodenya. Berarti tahun depan selesai gitu ya? Ya, selesai. Luar biasa. Ada apa saja program setidaknya atau konsep pembaharuan di dalam menata ekonomi pemuda katakanlah gitu, atau konsep ekonomi tentang kewirausahaan gitu dari Bang Ajib gitu sebagai bagian daripada ya salah satu pengurus HIPMI gitu. Ya, ada nggak kira-kira? Jadi begini Hamis, kalau kita berbicara bagaimana konteks keekonomian sekarang, ini memang menjadi sebuah hal yang sangat penting saya pikir. Karena ini justru menjadi tantangan masa kini dan tantangan masa depan bangsa ini. Kalau kita berbicara masalah penjajahan geografis, secara fisik itu sudah selesai. Tapi yang menjadi tantangan masa kini dan masa depan itulah berbicara masalah ekonomi. Bagaimana bangsa ini bisa menata ekonominya dengan baik, bagaimana bangsa ini bisa merdeka secara ekonomi. Dan dalam konteks ke depan, maka tentunya menjadi bagian tidak terpisahkan adalah bagaimana para kaum milenial itu menjadi bagian penyelesai masalah bangsa itu sendiri. Baik. Jadi artinya kita berbicara masalah ekonomi, berbicara masalah kewirausahaan, dan masalah milenial ini menjadi satu paket diskusi yang harus kita selesaikan. Diskursus ini harus bisa kita selesaikan dengan baik. Karena satu sisi kita berbicara begini Hamis, berbicara ekonomi kita, apalagi dalam masa sekarang tidak bisa kita lepaskan dari masa pandemi. Di mana di awal Maret tahun 2020 kita kena terjangan masalah kesehatan yang begitu luar biasa, berbicara namanya COVID-19. Dan inilah membuat ekonomi kita terkonstruksi begitu luar biasa. Ekonomi kita terkonstruksi begitu dalam. Karena kalau kita analisa secara menyeluruh bahwa kondisi permasalahan ekonomi sekarang itu jauh lebih complicated dan lebih berat dibandingkan dengan masa-masa katakan krisis tahun 98. Nah, dalam kompleksitas masalah ini kemudian bagaimana kita bisa mengurai masalah, bagaimana kita bisa menata ekonomi sehingga ke depan justru menjadi sebuah potensi. Satu sisi ini memang menjadi masalah, tapi sisi lain bagaimana seperti halnya kita kaum milenial harus bisa melihat dari sisi yang lain. Betul. Bahwa masalah adalah sekaligus menjadi sebuah tantangan dan ada peluang di balik ini. Nah, itulah yang kemudian harus kita pikirkan bersama-sama. Kembali ke masalah ekonomi. Masalah ekonomi kita tidak bisa dilepaskan dari masalah kesehatan. Betul. Dimana apalagi sekarang sedang menanjak begitu luar biasa COVID yang ada, sehingga bagaimana pemerintah harus terus kita dorong untuk melakukan akselerasi vaksinasi terutama, sehingga bagaimana target pemerintah di awal tahun 2022 nanti sudah bisa lebih dari 70% masyarakat tervaksin. Betul. Karena ketika 70% masyarakat tervaksin, maka namanya sudah tercipta namanya herd immunity. Ketika herd immunity ada, saya pikir sudah terjadi pelonggaran-pelonggaran kebijakan-kebijakan ekonomi, dan semoga itu bisa menjadi titik balik kita untuk bisa rebound. Sehingga bagaimana potensi-potensi, keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia bisa lebih dioptimalkan secara paralel di dalam kondisi tersebut. Herd immunity tercapai, masalah kesehatan bisa selesai, dan ekonomi akan kembali menemukan momentumnya untuk kembali bangkit. Dan saya harap bagaimana kawan-kawan milenial, bagaimana kawan-kawan muda itu justru ada dalam arus besar kebangkitan ekonomi ke depannya. Soal masalah kondisi bangsa hari ini yang kemudian ditimpa satu musibah COVID-19 yang sampai hari ini belum usai gitu. Nah, upaya-upaya pun dilakukan oleh pemerintah. Dan COVID-19 ini pun dari aspek ekonomi kita, negara ini begitu luar biasa gitu. Beberapa pekan akhir kita mendapatkan bagaimana perombakan ekonomi di Republik ini gitu. Sebab ya karena ekonomi begitu memburuk, tentu jalan terakhir mungkin hutang gitu ya. Ya, berarti ini ada dua hal yang perlu kita bedah. Satu, berbicara masalah bagaimana terus menjaga momentum ekonomi sehingga terus bisa tumbuh. Yang kedua, bagaimana konteks hutang. Apakah masih relevan, apakah masih baik atau tidak untuk Republik ini. Betul. Oke, sekarang yang pertama tentang bagaimana relevansi atas pemakaian hutang untuk menjaga momentum ekonomi. Betul. Begini Hamis,
repotnya sekarang adalah ketika kita kena pandemi COVID-19, yang terhantam ekonominya itu adalah sisi demand atau permintaannya dan sisi supply-nya. Sisi demand adalah sisi permintaan. Karena daya beli masyarakat turun luar biasa. Pengangguran bertambah, terus kemudian kemiskinan bertambah, dan lain-lain. Ini yang perlu dicermati. Tapi kemudian sisi supply-nya, sisi pengusahanya mereka juga terkonstruksi luar biasa. Bahkan kita lihat cicilan-cicilan perbankan misalnya sudah mulai mandek. Orang-orang dan pengusaha-pengusaha melakukan restru atau penjadwalan ulang kreditnya juga terus bertambah. Artinya dua sisi sedang terhantam begitu luar biasa. Sisi demand, sisi supply. Kemudian pemerintah harus mengintervensi di sini. Bisnis tidak bisa pulih secara alamiah dalam kondisi extraordinary seperti ini. Harus perlu campur tangan pemerintah. Betul. Dan pemerintah mempunyai infrastruktur dan mempunyai instrumen melalui kebijakan-kebijakannya, melalui kementerian lembaga dan lain-lain, termasuk melalui instrumen fiskal dan moneter. Ini yang paling penting. Betul. Bagaimana kemudian pemerintah melakukan intervensi regulasi sehingga bagaimana satu sisi supply-nya bisa terjaga, sehingga apa? Harus banyak likuiditas yang terus mengalir di para pengusaha. Kalau pengusaha ini nggak punya duit, kita lagi mau perpanjang ruko nggak bisa misalnya, kita lagi mau nambah modal nggak bisa, kita mau gaji karyawan omset lagi tipis dan lain-lain. Inilah kemudian likuiditas terus mengalir. Likuiditas mengalir itu ketika kemudian pemerintah membuat regulasi yang memberikan insentif terbaik agar dunia perbankan juga mau mengucurkan kredit. Ini berbicara masalah supply-nya. Berbicara masalah demand. Pemerintah harus terus menjaga bagaimana daya beli masyarakat harus terus bertahan. Betul. Karena Indonesia ini mempunyai 270 juta orang penduduk. Artinya kalau dalam konteks bisnis, Hamis, ini adalah sebuah keunggulan. Indonesia ini adalah nomor 4 besar dunia dalam hal jumlah penduduk. Setelah China tentunya, India, Amerika, dan Indonesia. Nah, 270 juta orang adalah sebuah lokal domestic demand yang luar biasa. Kalau pemerintah bisa menata demand ini dengan baik, maka sebenarnya Indonesia bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang luar biasa ke depannya. Tapi kemudian bagaimana ketika daya beli masyarakat turun, pemerintah harus menjaga di sini. Sehingga kemudian lewat bansos dan lain-lain perlu diberikan. Tapi kan untuk menopang sisi supply maupun demand ini kan pemerintah butuh biaya. Betul. Inilah yang kemudian makanya pemerintah untungnya mempunyai senjata yang namanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang sistem stabilitas keuangan negara karena pandemi COVID-19. Artinya pemerintah boleh hutang berapapun, bahkan melebihi 3% dari PDB. Sampai dengan tahun 2022 nanti. Jadi kalau kita cermati tahun 2020, 2021, tahun ini dan tahun depan 2022, pemerintah masih bisa utang melebihi dari normalnya atau 3% dari PDB. Apakah solusi untuk hutang kembali itu, apakah itu kemudian tidak menambah beban baru untuk negara ini gitu? Kita dalam sebuah kondisi yang pilihan-pilihannya terbatas. Karena pemasukan pemerintah ketika kita mengandalkan pajak juga sedang turun. Ini yang menjadi problem. Kalau kita cermati begini, Hamis, sebagai contoh, tahun 2021 ini struktur APBN kita besarnya 2.700 triliun untuk mengatasi pandemi. Tapi kemudian harapan dan proyeksi penerimaan pajak termasuk bea cukai dan lain-lain itu kita hanya kira-kira maksimal di angka 1.700 triliun. 1.000 triliun dari mana lagi? Pilihan yang paling memungkinkan itu adalah hutang. Ini seperti hanya kita ngatur keuangan kita aja. Misalnya gini, oh kita lagi banyak pengeluaran nih, apalagi kita lagi masuk rumah sakit. Pilihan cuma dua kan, kita untuk sembuh harus ada biaya kesehatan, kita harus ada tagihan rumah sakit nih, ada untuk vaksin, untuk penanganan COVID, rumah sakit, untuk alat-alat kesehatan misalnya. Ini extraordinary belanjanya pemerintah. Sisi lain, belanja ASN nggak mungkin mereka nggak digaji, sehingga tetap harus jalan. Sehingga dengan 2.700 triliun APBN tahun ini, pemerintah hanya punya proyeksi penerimaan 1.700 triliun, otomatis targetnya 1.000 triliun hutang. Dan kalau kita cermati, Hamis, hutang kita secara kumulatif di bulan ini sudah lebih dari 6.500 triliun. It means sudah lebih dari 42% PDB kita. PDB kita tahun kemarin di angka 15.400 triliun. Nah, artinya ini harus tertangani dengan baik, harus bagaimana hutang ini manageable. Tapi saya pikir hutang adalah satu sisi. Sisi yang lain adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial yang kita punyai. Dan Indonesia bisa menjadi negara besar ketika bisa menata potensi-potensi yang dipunyai. Hutang saya pikir hanya masalah sederhana. Tapi bagaimana yang lebih penting? Kita menata masalah potensi ekonomi kita. Jangan sampai misalnya barang-barang mentah diekspor. Harus ada hilirisasi dong. Misalnya
harusnya ketika pemerintah bisa menata potensi yang ada, tidak ada orang miskin di Indonesia. Itu yang menjadi catatan kita. Begitu, Hamis. Tapi kondisi dan realita hari ini, misal kita lihat perkembangan media gitu, orang menyoroti soal masalah hutang kita. Dalam kondisi ini, apakah ada upaya khusus gitu dari HIPMI di bawah bidang Abang untuk kemudian menyampaikan, soundingkan kepada pemerintah bahwa di dalam menata kondisi kita hari ini agar kemudian, misalkan nih Bang, biar kemudian pemerintah ini jangan terlalu terus-terusan hutang gitu. Untuk kemudian menambah kuota-kuota ataupun nilai hutang kita terhadap nilai hutang luar negeri kita gitu. Apakah ada upaya dari pihak HIPMI untuk menata perekonomian kita dengan bersama-sama kolaborasi dengan pemerintah gitu? Setuju dengan itu. Untuk hutang, HIPMI punya beberapa catatan. Misalnya, hutang harus punya nilai produktif. Sebagai contoh begini, ketika memang hutang masuk, terus kemudian bisa mengakselerasi ekonomi sehingga membuat nilai tambah dan membuat masyarakat sejahtera, itu bagus. Kenapa? Itu bisa menjadi namanya daya ungkit atau leveraging ekonomi. Karena untuk meleverage ekonomi, misalnya begini deh, sebagai analogi kita sebagai pengusaha, saya pengen bangun pabrik. Pilihannya adalah saya ngumpulin uang dulu buat bangun pabrik, atau saya pinjem bank untuk bikin pabrik. Nanti cicil gitu ya. Nanti cicil, misalnya 10 tahun toh lunas, pabrik punya kita sendiri. Nah, itu hanya sekedar analogi, tapi saya pikir berbicara masalah hutang negara dan berbicara masalah struktur APBN lebih complicated daripada itu. Tapi kita harus mencoba menyederhanakan cara berpikir kita bahwa sebenarnya hutang itu bagus dengan beberapa catatan. Jangan potong kalimat saya. Bagus dengan beberapa catatan bahwa ini memberikan nilai tambah. Jangan kemudian hutang kemudian untuk hambur-hambur buat korupsi dan lain-lain. Wah, itu luar biasa karena bayarnya kita pakai. Tapi bagaimana ketika misalnya ini memberikan daya ungkit ekonomi sehingga ekonomi makin berputar di Indonesia, PDB kita bisa bertambah. Karena PDB kita adalah konsumsi ditambah dengan investasi, ditambah dengan government expenditure atau belanja pemerintah, ditambah dengan nilai ekspor impor. Itu yang menjadi kue ekonomi kita, namanya PDB atau produk domestik bruto. Ketika memang hutang bisa meleverage PDB kita, saya pikir itu masih bagus. Indikatornya sederhana. Bagaimana ketika kemudian hutang nambah, seharusnya rasio penerimaan pajak nambah karena ekonomi berputarnya nambah. Dan kalau bisa, satu sisi ini menambah kue PDB kita juga orientasi ekspor sehingga devisa kita masuk. Karena untuk bayar hutang itu kalau nggak dari pajak ya nanti adalah dari devisa. Jadi kalau memang bisa ekspor ya kenapa enggak? Kalau kita bisa bikin misalnya pabrik baterai di Sultra, kalau banyak investor masuk hutang masuk, saya pikir itu nggak masalah. 2 tahun kita mengalami kondisi pandemi gitu, Bang ya. Kurang lebih segitu gitu. Nah, sudah berapa kali HIPMI melakukan kunjungan ataupun berkolaborasi dengan pihak pemerintah dalam menangani, mengatasi kondisi ekonomi bangsa hari ini gitu? Ya, HIPMI selalu menempatkan sebagai partner strategis pemerintah. Jadi ketika memang ada program-program terbaiknya yang pro dengan masyarakat, yang pro dengan UKM dan pro dengan pertumbuhan ekonomi, HIPMI akan terus mendukung. Sambil satu sisi yang lain, ketika memang ada kebijakan-kebijakan yang perlu dikritisi, kita terus akan memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Artinya, satu sisi mengkritisi, tapi satu sisi memberikan sebuah solusi jalan keluar. Itu yang selalu HIPMI berikan. Misalnya, bagaimana insentif fiskal terus dilanjutkan, misalnya bagaimana untuk UKM, terus pajaknya dipermudah. Itu yang menjadi concern dari HIPMI. Jadi, insya Allah kita akan terus menjadi bagian partner pemerintah, tapi satu sisi juga memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Ukuran kita bukan masalah pedas atau tidak, tapi apakah kita memberikan masukan yang konstruktif atau destruktif. Masukan yang konstruktif adalah bagaimana kita memberikan masukan satu paket dengan sebuah jalan keluar. Tapi namanya kalau misalnya kita memberikan kritik yang destruktif, ya kita hanya sekedar mengkritik ini nggak baik, ini nggak baik, ini nggak baik, tapi nggak pernah memberikan alternatif jalan keluar. Itu namanya destruktif. Tapi saya pikir HIPMI insya Allah akan selalu menjadi keduanya dijalankan gitu ya. Kita lebih konstruktif lah. Jadi kalaupun ada sesuatu yang kurang pas, kita berikan masukan yang terbaik. Contoh, misalnya berbicara hutang, kita bilang hutang harus manageable. Terus hutang harus memberikan daya ungkit ekonomi yang maksimal. Hutang harus diperuntukkan untuk yang pro dengan pertumbuhan ekonomi misalnya. Jadi kita terus memberikan masukan-masukan sebagai pengingat pemerintah bahwa kita ini masih punya banyak PR. Dan HIPMI ini kan pengusaha-pengusaha muda, Bro Hamis. Jadi bagaimana kita melihat bahwa seperti kata Bro Hamis di depan tadi, Indonesia ini mempunyai sebuah keunggulan yang namanya bonus demografi yang bersifat positif. Betul. Tapi ingat, ketika teman-teman muda, teman-teman milenial itu tidak bisa memposisikan menjadi bagian penyelesaian masalah, justru kita akan menjadi bagian masalah. Kalau kita membuka literatur bahwa sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini itu sudah tercapture dari zaman dulu. Ketika tahun 1905 seorang sosiolog dari Belanda namanya J. Habema, mereka sudah bilang bahwa Indonesia ini akan selalu punya nilai tambah, tapi juga satu paket punya masalah, yaitu angkatan-angkatan mudanya yang cenderung tidak punya akses ke ekonomi maupun sosial maupun akses
permodalan misalnya, sehingga teman-teman lulus kuliah misalnya mereka bingung mau ngapain. Nah inilah yang kemudian menurut JHB jangan sampai orang-orang muda dan orang-orang milenial itu mereka masuk ke kategori yang namanya intelektual proletar. Mereka orang-orang yang pintar secara akademik, tapi mereka terhambat atau jadi bottlenecking terhadap akses-akses ekonomi, sosial, dan politik misalnya. Sehingga ini menjadi beban buat bangsa. Nah inilah menjadi kesadaran HIPMI, bagaimana HIPMI terus menjadi bagian pemerintah untuk generasi muda, itu menjadi generasi bagian penyelesai masalah bangsa ini, terutama masalah keekonomian. Jadi langkah-langkah apa setidaknya gitu di dalam menyelesaikan persoalan yang kemudian melibatkan kaum muda Indonesia menjadi bonus demografi ini gitu? Sesuai dengan gagasan awal ketika HIPMI didirikan oleh Bang Abdul Latif pada tahun 1972, memang HIPMI didesain untuk terus menciptakan kader-kader pengusaha muda yang pro dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat gitu. Jadi intinya memang tujuan utamanya adalah mencetak generasi-generasi muda yang punya jiwa entrepreneurship. Karena HIPMI melihat bahwa untuk menjadi pengusaha itu memang bisa melewati beberapa alternatif. Ada yang memang dia anaknya pengusaha, yang pertama. Yang kedua, dia jadi pengusaha karena by accident aja, karena kecelakaan, karena masuk ke momentum yang paling tepat. Misalnya dia di PHK, nggak punya pilihan, terpaksa jadi pengusaha, kok ya dia masuk di momen yang pas, di sektor yang paling pas, sehingga dia jadi pengusaha sukses. Atau pilihan kita ketiga adalah pengusaha yang by design, karena kita nggak bisa mengharapkan lahir dari anak siapa, sehingga ketika istilahnya menjadi entrepreneur yang karena warisan, kita nggak bisa memilih itu. Baik, ini berkaitan dengan mekanisme perekrutan di dalam HIPMI sendiri atau kayak gimana nih Bang? Kita berbicara pertama perekrutan, yang kedua berbicara program. Perekrutan memang dari awal yang masuk ke HIPMI adalah para pengusaha. Misalnya mereka harus punya usaha, mereka punya PT atau CV minimal misalnya. Tapi kemudian, jadi ada syarat-syaratnya juga gitu. Iya, memang ada syarat-syarat basicnya. Tapi kemudian kita membuat program-program, silabus-silabus dan semuanya by design. Bahkan kita namanya HIPMI perguruan tinggi. Jadi bagaimana kawan-kawan HIPMI terus menularkan virus-virus kewirausahaan di kalangan generasi muda. Terhadap perguruan tinggi gitu maksudnya. Betul. Kira-kira demikian, Amis. Bonus demografi Indonesia ini semuanya tidak memiliki bakat di dalam usaha gitu. Sedangkan dalam kondisi yang sama, kondisi ekonomi kita ya buruk gitu. Nah, ini dalam kondisi untuk menangani kaum milenial kita ini seperti apa gitu? Apakah HIPMI harus mencari dulu nih milah-milah yang mana nih yang punya potensi usaha baru direkrut untuk masuk ke dalam HIPMI, ataukah secara menyeluruh gitu? Semua anak muda yang di bawah umur 41 tahun bisa mendaftar menjadi anggota HIPMI. Jadi ini kita bukannya merekrut orang. Jadi tidak ada syarat-syarat khusus ya? Memang gitu syaratnya harus punya perusahaan. Punya usaha sebenarnya. Minimal seperti apa nih? Punya usaha, ya punya CV, punya PT, sederhana itu aja. Memang begini, secara alamiahnya statistik menyampaikan bahwa memang hanya 2% yang menjadi pengusaha. Jadi dari 100 orang itu hanya 2% yang jadi pengusaha. Justru itulah bagaimana kita terus melakukan edukasi sehingga kawan-kawan pengusaha ini harus train, harus by design, harus by silabus. Jadi kita tidak bisa membuat pengusaha secara alamiah. Nanti yang survive hanya beberapa orang saja, tapi ketika kita by design akan lebih banyak rasio kesuksesan untuk orang untuk menjadi pengusaha, dan HIPMI bisa menjadi wadah untuk itu. Kira-kira demikian. Jadi semua orang bisa kok masuk HIPMI sambil berusaha. Terus kalau belum punya usaha gimana? Ya masuk HIPMI perguruan tinggi kalau dia masih kampus misalnya. Kan ada anggota istimewa di HIPMI perguruan tinggi misalnya. Bisa lewat itu. Jadi artinya kita yang perguruan tinggi ini tanpa usaha juga nggak jadi tanpa usaha nggak masalah. Nggak masalah. Baik. Jadi yang perguruan tinggi yang penting dia di kampus mana. Kira-kira begitu. Jadi artinya begini. HIPMI terus memposisikan bagaimana untuk menjadi garda terdepan dari pemerintah untuk menjadi lokomotif penggerak perekonomian melalui pencetakan wirausaha baru. Makanya kita justru maksimal umur 41. Jadi kalau misalnya orang masih kampus semester 1, masuk aja HIPMI perguruan tinggi. Cara HIPMI memberikan edukasi terhadap mahasiswa ini seperti apa kira-kira? Apakah semuanya adalah tentang materi-materi usaha dan lain sebagainya gitu? Fokusnya memang di kewirausahaan, karena komitmen dari HIPMI adalah tentang entrepreneurship di kalangan generasi muda. Melalui pelatihan, pembukaan pasar, terus akses permodalan dan lain-lain. Luar biasa. Kira-kira begitu, Bro Hamis. Siap. Ada pesan khusus nggak kira-kira untuk bonus demografi kita nih Bang, termasuk saya pribadi sebenarnya? Ya, saya melihat begini, Indonesia ini negara yang luar biasa. Indonesia ini dengan segala macam potensinya, dari daerah-daerah ini berlimpah potensi. Kekayaan alamnya ya? Kekayaan alamnya. Seperti ini China bangkit menjadi negara besar, itu lahir dari daerah-daerah. Seharusnya bagaimana komitmen kita,
itu teman-teman daerah itu lahir menjadi kelas-kelas menengah baru. Kelas menengah itu kalau mereka ibaratnya di atas UKM, berarti mereka harus punya modal sampai dengan 10 miliar, omset 550 miliar setahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UKM. Tapi poinnya adalah bagaimana dari golongan milenial, dari kaum milenial itu banyak lahir kelas-kelas menengah baru yang mengoptimalkan potensi daerah masing-masing. Saya sudah keliling dari Aceh sampai Papua. Saya sudah pernah ke Maluku. Saya sudah pernah ke Kupang. Saya juga pernah ke Sabang. Saya pernah ke Jayapura. Potensinya begitu berlimpah. Pertanyaannya adalah kaum milenial ada di mana? Karena Indonesia ketika bisa mengoptimalkan source-nya kita punya. Pasarnya kita punya. 270 juta orang adalah sebuah potensi yang luar biasa dalam konteks bisnis. Sehingga bagaimana pemerintah bisa membantu dari si regulasi, tapi kemudian kaum milenial bisa berperan aktif sebagai pembangun ekonomi di daerah masing-masing. Dan ketika bisa terjalin sinergi seperti itu, maka saya percaya kaum milenial akan menjadi bagian penyelesaian masalah ekonomi di masa depan. Jadi kira-kira demikian. Indonesia hampir keseluruhan daerahnya memiliki potensi yang luar biasa yang bisa dikelola gitu ya. Saya bisa sampaikan itu karena sudah keliling dari Aceh sampai Papua. Dan masing-masing punya potensi yang luar biasa, dan saya selalu sarankan kawan-kawan, teman-teman belajar di Jakarta, mereka punya ilmu, punya jaringan, punya pengalaman, kembali ke daerah masing-masing, kembangkan di daerah. Apakah itu mau sektor agro, mau sektor maritim, mau peternakan, mau sektor trading, mau punya pabrik, mau punya, silahkan. Indonesia ini punya, dari setiap daerahnya punya potensi yang besar yang bisa dikelola sebagai bagian daripada usaha dan lain sebagainya gitu. Artinya peluang untuk ekonomi itu membaik di sana gitu ya, beranjak dari daerah gitu. Nah masalahnya pemuda-pemuda kaum milenial kita ini banyak pula di daerah bang, yang tidak kemudian bisa mengetahui hal ini dan bagaimana caranya, how the way gitu ya. Justru ini menjadi tanggung jawab kolegial semua orang. Ini menjadi tanggung jawab bersama dari semua stakeholder, para pelaku usaha, masyarakat, dunia kampus, pengusaha, termasuk pemerintah. Karena pemerintah mempunyai instrumen untuk membuat regulasi. Contoh, sekarang begini, kita mau pulang, misalnya dari Bro Hamis dari mana aslinya? Dari Ambon, dari Maluku. Saya pernah ke Maluku, itu saya sudah sampai di Makariki. Saya udah sampai sana. Saya bahkan udah sampai Banda. Jadi maksudnya begini loh. Bahkan sebelum pandemi kemarin saya udah sampai di NTT. Saya itu bukan cuma sampai NTT. Saya dari NTT sampai Larantuka, dari Larantuka naik speed sampai namanya Pulau Lembata. Sebagai contoh, Lembata itu terkenal karena kekeringan garing. Saya di situ tanam padi, bro. Saya bikin demplok. Saya tanam padi di desa namanya Desa Urumitem di Pulau Lembata. Saya cuma melihat begini. Coba kalau di sini dikembangin teknologi, sehingga yang tadinya mereka panen hanya 4 ton, mereka jadi punya 7 ton per hektar. Mereka punya selisih 3 ton. Kalau per kilonya Rp4.000, per panen mereka punya uang Rp12 juta. Pemerintah sebagai endorser, karena mereka punya regulasi. Sebagai contoh gini, Bro Hamis dari Maluku. Coba deh, kalau Bro Hamis ngelihat potensi, oh ikan banyak nih, bagus. Betul. Saya pengen bikin cold storage dong, saya pengen pengusaha cold storage. Oh, bikin cold storage butuh 4 miliar. Bro Hamis datang ke bank, apa problemnya? Nggak punya jaminan, nggak punya laporan keuangan. Sekarang bagaimana pemerintah turun melalui instrumen kebijakannya, pengusaha-pengusaha harus dipermudah, bunga harus murah, pinjam bank harus dipermudah. Sekarang ketika kita punya konsep bisnis, punya ekosistem bisnis yang proper, kemudian tahu-tahu, oke deh, saya pinjamin 4 miliar, yang jamin pemerintah, bisa jadi pengusaha baru nggak? Pengusaha cold storage, bos. Ini harus by system, by design. Nggak bisa pengusaha ini alamiah, sulit. Harus ada instrumen penjaminnya. Pemerintah cukup jadi penjamin aja. Orang lulus kuliah S1, S2, oke, sertifikat kelulusan tahan oleh pemerintah untuk menjadi jaminan bank. Pemerintah baik dari daerah sampai tingkat pusat semuanya, ya? Semuanya. Ini menjadi tanggung jawab kolegial pemerintah dengan instrumen regulasinya, orang-orang muda dengan eksekutornya sebagai eksekutornya, kemudian para pelaku usaha dan masyarakat. Baik, ini menarik nih bang. Kalau misal saya lihat, baru sebagian hal sederhana. Ini baru berdasarkan dari satu contoh. Itu yang saya maksud. Kita harus duduk nih, para bupati, gubernur, bahkan kementerian teknis terlibat, harusnya mendesain ini. Lembaga keuangan masalahnya Pak Bupati, Pak Gubernur juga terlibat juga di dalam usaha ini, nggak kemudian menutup ruang-ruang ini gitu. Karena mereka belum tahu potensinya. Mereka belum tahu potensinya bahwa ini ketika dibuat sebuah transformasi ekonomi sehingga ada nilai tambah, seharusnya banyak para pengusaha lokal yang bisa tumbuh dari situ. Baik.
Saya kira mereka tahu potensinya gitu. Cuman potensi ini dimanfaatkan sebagai bagian dari peluang personality gitu. Saya nggak tahu itu kasuistik atau kita bisa generalisir. Poinnya adalah seharusnya gini loh. Milenial selalu berpikir what the next? Apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita eksekusi? Udah itu aja. Hal sederhana aja. Bagaimana per kabupaten masing-masing misalnya berbicara di SBB itu adalah pulau yang lebih luas daripada Ambon kan. Di situ buat pertanian paling bagus misalnya. Pertanian jagung. Harusnya di situ ada pabrik jagung dong. Pabrik jagung di situ bagaimana juga ada plasma-plasma peternak. Sehingga barang keluar dari situ udah telur ayam, udah daging ayam. Artinya banyak hal yang bisa dikelola gitu Bang. Banyak. Siapa yang sekarang jadi pengusaha pabrik, siapa yang jadi pengepul ini, siapa yang jadi peternak-peternak ayam. Ekonomi akan bertumbuh. Hampir bisa bayangkan suatu daerah, ini namanya PDB per kapita. Ketika tadinya mereka rata-rata punya penghasilan hanya 3 juta rupiah sebulan, kemudian didesain ekonominya, rata-rata mereka punya 10 juta rupiah sebulan. Apa yang terjadi di daerah tersebut? Akan berkembang luar biasa. Karena oli perekonomiannya ada, gitu. Uangnya ada, bisnisnya jalan. Itu harus difikirkan pemerintah sederhana. Yang tadinya 3 juta rupiah, sekarang bagaimana mereka punya 10 juta rupiah sebulan? Kalau pemerintah daerah sih memandangnya ya udah itu maksudnya APBD, sekian dan terima kasih gitu. Makanya ini menjadi tanggung jawab kolegial semua stakeholder. Masalahnya gini, ada kemudian memang betul sebagai peluang untuk mengembangkan ekonomi negara dari beranjak dari daerah-daerah gitu ya Bang. Ada banyak produk yang kemudian bisa dikelola gitu. Hanya saja ya ditutupi kerang-kerangnya oleh orang-orang pihak-pihak tertentu yang memang berbasis kapital sebenarnya, yang kemudian ya kerang-kerang ini nggak boleh dibuka gitu hingga kemudian bisa dimanfaatkan secara personality yang mengembangkan. Ini sebenarnya gitu. Ini satu hal yang kemudian kita sayangkan. Begini, saya bisa setuju atau tidak setuju dengan statement tadi. Tapi kalaupun saya setuju, saya lebih baik bagaimana teman-teman milenial itu mereka lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Nggak apa-apa kita tunjukkan lewat pemerintah, oke, saya punya 1 hektar binaan, saya punya 10 hektar binaan, saya punya kelompok tani ada 10 orang nih. Sekarang gimana kalau nanti akan ada 1000 hektar, ada pabrik dryernya ya. Jadi biar pengeringannya bagus, grade-nya grade A, sehingga ketika kita kirim ke pabrik pakan di luar daerah, tetap kualitas A, harga yang tadinya 3.500 jadi 4.100 misalnya. Kita lakukan itu saja gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah kita ada di gerbong yang mana? Gerbong bagian dari masalah atau gerbong penyelesai masalah? Kira-kira demikian Bro Amis. Saya sampai sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Kan saya tahu nggak bisa berkata karena siap kerja. Kira-kira demikian Bro Amis. Tercerahkan saya kira gitu. Nah, kalau saya membayangkan gini Bang, kalau kemudian hal-hal seperti begini diketahui oleh masyarakat umum ini, saya kira semua orang ya bakalan terbuka ya gitu ya, terbuka pikirannya dan mencoba untuk melakukan gitu. Dan hal seperti ini, diskusi seperti ini, tinggal kita bagaimana mengeduket orang-orang, menumbuhkan kesadaran bersama bahwa PR keekonomian jadi PR bersama. Saya yakin Indonesia bisa menjadi negara maju. Saya sangat yakin dan percaya negara maju itu sederhana. Kita pendapatan per kapita kita masih rata-rata 3.800 US dollar per tahun. Kita masuk ke definisi negara maju kalau bisa 10.000 US dollar per tahun. Artinya gampangnya kayak seperti yang tadi saya sampaikan. Tadinya UMR 2 juta jadi UMR 10 juta. 10 juta. Betul. Tapi ketika ekonomi yang berjalan luar biasa, ya UMR 10 juta itu nggak masalah. Ekonomi semua orang kaya, Bos. Jangan kayak sekarang ada orang punya penghasilan 1 juta rupiah, ada orang punya penghasilan 1 miliar, 10 miliar rupiah per bulan. Jadinya negara sudah tidak lagi pusing untuk cari hutang sana sini ya gitu ya. Betul. Karena ekonomi berjalan. Wah, masalah luar biasa nih. Ketika kayak tadi contoh ya. Tadinya orang punya penghasilan 3 juta, sekarang jadi 10 juta. Orang pada belanja, orang jadi nonton bioskop, orang jadi makan di restoran, pajak naik, pajak. Itu aja, jadi secara alamiah ini akan berjalan ekonominya. Yang penting apa? Masyarakat sejahtera. Pemerintah harus berpikir ke arah sana. Dan kaum milenial harus juga menjadi bagian agregator untuk seperti itu. Harus merdeka lah gitu Bang ya, secara ekonomi. Merdeka, betul. Upaya negara ini didirikan dan dimerdekakan adalah untuk memerdekakan personalitinya di dalam negara ini gitu Bang ya. Baik, terima kasih Bang ya. Sama-sama. Saya kira ya dari perbincangan ini ya semoga ada inspirasi gitu. Baik. Semoga dari perbincangan ini menjadi salah satu solusi di dalam menyelesaikan persoalan negara hari ini, dan kita sebagai bagian daripada bonus demografi negara ini ya bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di negara kita ini dengan baik dan maksimal gitu. Baik, terima kasih. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.